Terima kasih. Selamat siang, Bapak Lazarus Jahamat dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Ule, NIM 17230300016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review buku 3 dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Kebijakan sosial dan publik, penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Konteks kebijakan publik, pendanaan dan kebijakan inisiatif abstrak pada bab ini menguraikan proses pembuatan kebijakan dan konteks penyakit Alzheimer atau AD dan merangkum berbagai macam masalah di sekitarnya. Mengaji mengapa AD mengajikan untuk menjadi tantangan kebijakan di masa depan karena prevalensi pada biaya ekonominya meningkat. Perpindahan AD ke dominan kebijakan membawa politik ke garis depan musyawarah dan pencegahan dan menempatkan penyelesaian masalah di lingkungan politik kelompok dalam kepentingan mereka. Mengingat tingginya ekonomi, sosial dan persoal taruhan seputar AD, konflik tidak dapat dihindari karena setiap kelompok memiliki tuntutan itu sendiri. AD harus bersaing tidak hanya dengan bidang non-kesehatan untuk mendapatkan bagian dari sumber daya masyarakat, tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan perhatian publik dan dukungan politik dengan penyebab yang sangat terorganisir seperti kanker payudara dan AIDS, serta jenis demensia lainnya. Dalam AD, ada pertempuran konstan di antara mereka yang memiliki teori AD yang berbeda untuk bagian mereka pendanaan penelitian dan di antara penelitian kesehatan masyarakat dan prioritas keperawatan meningkat kompleks AD dan biayanya pihak dengan kebutuhan khusus dituntut from publik yang bersatu. Tidak banyaknya pihak mungkin, apalagi karena turunan ekonomi besar yang terlibat terkena kebijakan seputar AD instes di berbagai bidang. Dampak AD meliputi kebutuhan keperawatan kesehatan orang tersebut terpenuhi. Seiring perkembangan DA yang tak terelakkan, pasien menjadi semakin meningkat bergantung pada orang lain untuk keperawatan dasar sehari-hari dan tugas rutin yang aman secara fisik, lingkungan dan perlingkungan dari eksploitasi atau penyalahgunaan. Pengembangan pengobatan yang efektif dan pemberian keperawatan mengurangi risiko. Pengembangan pengobatan yang efektif dan pemberian keperawatan kesehatan yang efisien. Kebijakan distribusi didasarkan pada pengertian barang publik, misalnya barang dan jasa yang menguntungkan semua warga negara, tetapi kemungkinan kecil dicapai oleh tindakan sukarela individu karena kurangnya sumber dari yang memadainya. Barang publik didefinisikan oleh setiap masyarakat berdasarkan bagaimana tanggung jawab pemerintah diinterpretasikan secara luas. Kebijakan distribusi menyediakan keuntungan atau manfaat bagi segmen masyarakat tertentu, terutama melalui kekuatan dompet. Pada aktivitas pemerintah yang cukup besar berputar seputar penyediaan layanan publik,
seringkali tanpa kontroversi yang tidak mestinya sampai ke langkah memaksa pertukaran dibuat untuk kelompok mana mendapatkan barang itu sendiri. Meskipun kebijakan relokasi dapat dibingkai untuk diterapkan hanya untuk mencapai dukungan pemerintah, biasanya ini terdiri dari aturan yang mengatur aktivitas di seluruh sektor publik dan swasta. Misalnya, regulasi bisa digunakan memastikan bahwa standar keamanan, kemajuan, dan tanggung jawab dipatuhi dan bahwa pemasaran produk itu adil. Meskipun terlalu dini untuk berspekulasi tentang biaya dan manfaat relatif dari AD yang belum berkembang keperawatan. Demikian, interaksi ini juga menimbulkan pertanyaan siapa yang mendapatkan prioritas tinggi untuk penggunaan ini. Apakah perusahaan asumsi harus membayar apa yang mungkin keperawatan eksperimental, dan sejauh mana pemerintah dapat diatur atau seharusnya mengatur penggunaannya. Area kebijakan utama AD meliputi yang pertama, pendanaan penelitian. Kebijakan pendanaan sangat penting untuk penelitian tentang penyebab AD secara mencegah dan menghasilkan. Selain biaya ekonomi AD, sebabnya termasuk biaya tak terukur dari penurunan kualitas hidup dan kematian. Ukuran utama beban penyakit dalam evaluasi kesehatan ekonomi adalah kehidupan yang disesuaikan dengan catatan tahun, yaitu jumlah tahun nyawa yang hilang karena kematian dini dan jumlah tahun hidup dengan catatan di jumlah di semua penderitaan penyakit itu. Dengan penggunaan ukuran ini, AD naik dari penyakit paling memberatkan ke-25 di Amerika Serikat pada tahun 1990 ke-12 pada tahun 2010. Tidak ada penyakit atau kondisi lain yang meningkat sebanyak itu. Istilah dari tahun kehidupan yang hilang AD naik dari 32 ke 9 sekali lagi peningkatan terbesar penyakit apapun. Dalam hal tahun hidup dengan catatan, AD naik dari peringkat tanggal 17 hingga 12. Lompatan hanya diimbang oleh kematian lebih banyak orang Amerika, tetapi juga berkontribusi pada lebih banyak kasus kesehatan yang buruk di stabilitas. Ketakutan akan penyakit Alzheimer. Sementara banyak orang Amerika khawatir tentang tetap kesehatan secara fisik saat mereka menghadapi usia tua, kehilangan kemampuan mental mereka adalah ketakutan terbesar mereka itu sendiri. Misalnya, paling kesehatan Amerika Research menemukan bahwa kesehatan menurun kekhawatiran nomor 1 37%, diikuti oleh kekhawatiran keuangan 23% dan ketergantungan pada orang lain. Aktivitas kebijakan Alzheimer terbaru, Undang-Undang Proyek Alzheimer Nasional, disahkan dengan suara bulat baik gedung Kongres dan ditangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama di 2011, menyerukan rencana strategi nasional lintas badan federal untuk mengatasi krisis AD yang semakin meningkat dan padat. Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk mendirikan proyek Alzheimer untuk nasional, membuat dan memelihara rencana nasional penggunaan AD yang terintegrasi.
Meskipun mereka berbeda dalam fokus dan detail, kebanyakan rencana membahas topik-topik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran AD di kalangan masyarakat. Yang kedua, mendorong peningkatan deteksi dan diagnosis DA. Yang ketiga, meningkatkan keperawatan kesehatan individu untuk penderitaan DA. Yang kelima, memperluas kapasitas sistem keperawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dari mereka dengan AD. Yang keenam, membekali profesional keperawatan kesehatan dengan lebih baik untuk menangani individu dengan penyakit paling memberatkan ke-25 di Amerika Serikat pada tahun 1990 ke-12 pada tahun 2010. Tidak ada penyakit atau kondisi lain yang meningkat sebanyak itu. Istilah dari tahun kehidupan yang hilang, AD naik dari 32 ke 9, sesekali lagi peningkatan terbesar penyakit apapun. Dalam hal tahun hidup dengan catatan, AD naik dari peringkat ke-17 hingga ke-12. Lompatan hanya dibagikan oleh penyakit ginjal. Berdasarkan hal tersebut, angka AD bertanggung jawab tidak hanya atas kematian lebih banyak orang Amerika, tetapi juga berkontribusi pada lebih banyak kasus kesehatan yang buruk dan distabilitas. Obat-obatan yang saat ini disetujui oleh FDA untuk biokimia target AD kelainan. Meskipun mereka mungkin untuk sementara memperbaiki gejala atau menutupi mereka pada beberapa pasien, mereka tidak mengubah neopatologi yang mendasari atau berkembangnya, dan tidak satupun dari mereka memperlambat atau menghentikan kerusakan neo pada orang. Misalnya, 3. Penghambat kolinterasi. Antara 2002 dan 2012, 244 obat untuk DA diuji dalam uji klinis, tetapi hanya satu yang berhasil menyelesaikan uji coba dan menerima persetujuannya. Pengasuh keperawatan jangka panjang dan sosial kesehatan. Abstrak penyakit Alzheimer adalah penyakit yang paling mahal karena dari catatan jangka panjang dan kebutuhan yang dihasilkan akan pada karya keperawatan jangka panjang itu sendiri. Pada bab ini membahas baik informal maupun formal pengasuh dan beban berat yang dibebankan pada keluarga, terutama pada kaum wanita. DA adalah penyakit yang paling mahal sebagai besar karena di durasi kecatatannya yang lama dan kebutuhan akan LTC padat karya. Pada bab ini membahas baik pengasuh informal maupun formal dan beban berat yang dibeban pada keluarga, terutama pada kaum perempuan. Menganalisis ketegangan antara keperawatan rumah versus kelembagaan dan upaya kebijakan terbaru untuk memperluaskan layanan LTC. Akhirnya ini menganalisis penekanan yang muncul pada kesehatan sosial DA pasien dan peringkat penelitian di berbagai disiplin ilmu untuk dikembangkan perkembangan keperawatan baru. DA di masa depan. Memeriksa bukti ini di berbagai intervensi potensi. Beberapa di antara telah terbukti menjadi tidak menguntung sampai saat ini. Jika tujuan dari sistem keperawatan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan penduduk, khususnya program kesehatan masyarakat mereka yang menghasilkan gaya hidup lebih sehat, sangatlah penting. Baik, terima kasih atas laporan review buku 3
dari saya. Sekian dan terima kasih.